Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi kita sebelumnya, yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita uraikan bahwa rotasi sejauh 270 derajat itu memiliki dua buah rumus. Yang pertama, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh alfa sama dengan negatif 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, sedangkan untuk rumus yang kedua yaitu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh alfa sama dengan 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, jika sebelumnya kita pelajari bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu rotasi, nah kali ini akan kita pelajari contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan titik asal dari suatu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat, baik yang searah jarum jam maupun yang berlawanan arah jarum jam. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui titik S dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam menghasilkan bayangan S aksen dengan koordinat negatif 13,9. Tentukan koordinat titik S. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena titik S ini dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam, maka besar sudut alfanya itu bernilai negatif 270 derajat. Maka titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat searah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, berdasarkan soal ini, maka titik S dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan negatif 270 derajat menghasilkan bayangan S aksen dengan koordinat negatif 13,9. Nah, diketahui bayangan titik S yaitu S aksen dengan koordinat negatif 13,9. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 13 dan nilai Y aksen sama dengan 9.
Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S, yaitu S aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, dari rumus ini akan kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan negatif Y, akan kita cari nilai Y-nya. Karena diketahui X aksen sama dengan negatif 13, maka X aksen yaitu negatif 13 sama dengan negatif Y. Nah, dari persamaan ini, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1, sehingga didapat Y sama dengan 13. Nah, kemudian untuk Y aksen sama dengan X, akan kita cari nilai X-nya. Karena diketahui Y aksen sama dengan 9, maka Y aksen yaitu 9 sama dengan X. Nah, dari persamaan ini didapat X sama dengan 9. Berdasarkan uraian ini diperoleh nilai X sama dengan 9 dan nilai Y sama dengan 13. Maka S dengan koordinat X, Y sama dengan titik S dengan koordinat 9,13. Nah, jadi koordinat titik S adalah 9,13. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui titik B dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam, menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 8,4. Tentukan koordinat titik B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena titik B ini dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam, maka besar sudut alfanya bernilai positif 270 derajat. Sehingga titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa sama dengan positif 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, berdasarkan soal ini, maka titik B dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam, menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 8,4. Nah, diketahui bahwa bayangan titik B adalah B aksen dengan koordinat 8,4. Maka nilai X aksen sama dengan 8 dan nilai Y aksen sama dengan 4. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B yaitu B aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan Y, akan kita cari nilai Y-nya. Karena diketahui nilai X aksen sama dengan 8, maka X aksen yaitu 8 sama dengan Y. Nah, dari sini didapat Y sama dengan 8.
Selanjutnya, untuk Y aksen sama dengan negatif X, akan kita cari nilai X-nya. Karena diketahui nilai Y aksen sama dengan 4, maka Y aksen yaitu 4 sama dengan negatif X. Nah, karena di sini X-nya bernilai negatif, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat X sama dengan negatif 4. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X sama dengan negatif 4 dan nilai Y sama dengan 8. Maka titik B dengan koordinat X, Y sama dengan titik B dengan koordinat negatif 4,8. Jadi, koordinat titik B adalah negatif 4,8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan titik awal dari suatu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 270 derajat jika yang diketahui adalah bayangannya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.